Jadi sekarang kalau Anies Baswedan menjelang akhir masa jabatannya gubernur merangkul kelompok-kelompok Tionghoa salah satunya, hati-hati. Pikirkan masa depan teman-teman Tionghoa, hati-hati. Orang-orang seperti ini berbahaya. Karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di hari Minggu, tanggal 3 Juli 2022. Saya tidak tahu apa acara Anda hari ini, tapi saya berharap Anda berserta keluarga selalu sehat-sehat saja. Sahabat Indonesia, pada opini kali ini saya mengulik sedikit tentang Anies Baswedan. Beberapa hari yang lalu, dia meresmikan Gapura Chinatown di Glodok, Jakarta Barat. Kalau kita melihat dalam titik ini, saya bahagia bahwa Anies Baswedan seolah-olah sudah berubah, berhijrah menjadi orang yang toleran dan merangkul kelompok-kelompok etnis Tionghoa. Karena apa? Jangan lupa, saya ingin mengajak sahabat Indonesia untuk menolak lupa. Pada saat Pilgub tahun 2016, kemudian tahun 2017, Pilgub DKI Jakarta, waktu itu Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Ahok, berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat, dan satu lagi AHY dengan Silvia Murni kalau nggak salah. Pada putaran kedua berhadapan antara Anies Baswedan Sandiaga Uno berkompetisi dengan Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat. Nah, masih ingat nggak bagaimana politik identitas itu dikembangkan oleh Anies Baswedan pada waktu itu? Entah siapa yang mendesain, yang jelas Anies Baswedan telah melakukan rasisme politik waktu itu. Ayat dan mayat di mana-mana menjadi tumpuan kampanye. Orang Islam pun yang tidak memilih Anies atau tidak bersekutu dengan Anies Baswedan katanya tidak boleh masuk masjid atau disolatkan dalam masjid kalau meninggal. Ini kan luar biasa. Politik ayat dan mayat. Saya tidak tahu siapa mastermind dari Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Yang jelas sebagai calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno waktu itu, dia mengamini dan memanfaatkan politik identitas itu ada. Dan harus saya katakan bahwa Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah pemilihan kepala daerah yang paling buruk sepanjang sejarah. Karena politik identitas marak di mana-mana. Sahabat Indonesia, mungkin perlu saya ingatkan kembali. Mereka melakukan manuver atau program yang bernama Wisata Al-Maidah. Apa yang terjadi? Membuat teman-teman dari etnis Tionghoa ketakutan. Jadi memang politik identitas yang diterapkan Anies Baswedan waktu itu sudah mendikotomi antara pribumi dan non pribumi. Kenapa? Lawannya Ahok, lawannya Basuki Cahayapurnama dan Jarod. Kebetulan Basuki Cahayapurnama adalah beretnis Tionghoa. Nah, sebagai bukti pada saat pidato kemenangan Anies Baswedan di Balai Kota, saya masih ingat itu, dia mengatakan bahwa saatnya pribumi memimpin kembali Jakarta. Kata-kata pribumi diungkapkan. Padahal waktu itu saya ingat tahun 2000 awal, Presiden Habibie sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi. Yang ada adalah WNI dan WNA, titik. Tapi oleh Anies dimanfaatkan dan tetap digunakan
terminologi pribumi. Kita lihat dulu cuplikan pidato Anies Baswedan pada saat kemenangan di Balai Kota tahun 2017 yang lalu. Dan Jakarta ini satu dari sedikit kota di Indonesia yang merasakan kolonialisme dari dekat. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Selama ratusan tahun, betul tidak Silen? Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Karena itu, bila kita merdeka, maka janji-janji itu harus terlunaskan bagi warga Jakarta. Dulu, kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan dalam pepatah Madura. Itik se atelor, ayam se ngeremi. Katanya, itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras untuk merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras untuk mengusir kolonialisme, kita semua harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini. Nah, sahabat Indonesia, terang benderang. Nah, kalau sekarang Anies mulai merangkul kelompok-kelompok etnis Tionghoa, saya tidak tahu ada siapa di sana, hati-hati loh. Teman-teman Tionghoa itu, hati-hati. Kalian tidak boleh melupakan sejarah bahwa pada dasarnya orang ini adalah telah melakukan politik identitas. Dan itu diakui oleh tim sesnya. Dan bahkan politisi Partai Nasdem mengatakan bahwa untuk mencapai kemenangan, Anies melakukan yang namanya politik identitas. Ada, itu disampaikan oleh Irma Suryani, Caniago, sampaikan. Jadi firm bahwa Anies melakukan politik identitas berbasis agama. Nah, bagi kelompok-kelompok Tionghoa yang sekarang dirangkul oleh Anies, hati-hati dengan orang yang oportunis gitu loh. Saya hanya menginginkan marilah kita memilih calon yang nasionalis, siapapun dia. Jangan memilih calon yang mempunyai rekam jejak politik identitas atau SARA. Kalau ini kalian pilih, kalian terjebak. Kalian harus tidak pernah lupa. Kita harus menolak lupa bahwa kekejaman politik identitas telah memporak-porandakan keberagaman Indonesia. Itu yang harus diingat. Jadi sekarang kalau Anies Baswedan menjelang akhir masa jabatannya gubernur merangkul kelompok-kelompok Tionghoa salah satunya, hati-hati. Pikirkan masa depan teman-teman Tionghoa, hati-hati. Orang-orang seperti ini berbahaya. Karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Jadi mohon dimengerti ya. Jadi saya sebagai anggota masyarakat tidak ada dendam pribadi dengan Anies, tidak ada masalah dengan Anies. Saya juga tidak mengenal secara pribadi. Saya hanya ingin menjaga Indonesia. Jangan sampai Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang mempunyai rekam jejak politik identitas. Indonesia harus dipimpin oleh orang-orang yang nasionalis Pancasilais, itu harga mati demi NKRI. Dan saya, kenapa saya membuat opini ini untuk mengingatkan teman-teman Tionghoa yang sekarang berkerumun di samping Anies Baswedan, hati-hati. Jangan sampai kalian menolak sejarah seolah-olah mengabaikan masa lalu. Kita beranjak ke masa kini dan masa depan, itu harus memperhatikan masa lalu. Rekam jejak seseorang itu tidak mudah begitu saja berubah. Hijrah sulitlah. Yang terjadi hanya oportunisme, itu yang terjadi saat ini. Dan ini menurut saya yang sedang dilakukan oleh Anies Baswedan. Baik, sahabat Indonesia,
Demikian yang ingin saya sampaikan, ya, menyikapi Anies Baswedan yang mulai geremet-geremet merangkul teman-teman Tionghoa, ya fine, itu sah-sah saja, itu dilakukan oleh Anies. Cuma saya mengingatkan kepada teman-teman Tionghoa, jangan pernah lupa sejarah tahun 2017, bagaimana masyarakat Jakarta dikotak-kotakkan dalam politik identitas menjadi pribumi dan non pribumi. Ini dilakukan oleh Anies, itu disampaikan juga dalam pidatonya dia. Hati-hati, itu saja yang